Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah sadri bi jahin nabi wa ashabil ali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita teruskan hadis yang ke-8, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kita teruskan hadis Arba'in Nawawi nomor 8, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku, kata Nabi, diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai mereka siap bersaksi an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, wa yutuz zakah, mereka menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dzalika, jika mereka sudah berbuat semua tadi, asamu minni dima'ahum, maka mereka terjaga dari aku darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqil Islam, illa bihaqqil Islam. Orang itu kalau udah sholat, puasa, zakat, maka kita nggak boleh untuk mengalirkan darahnya, diperangi nggak boleh. Illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak Islam. Apa? Misalkan melakukan satu kesalahan, dia udah sholat, tapi nggak zakat, maka nggak bisa, harus diperangi. Seperti terjadi zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ada beberapa orang yang dulu bayar zakat, Nabi meninggal, kalau bahasa Jawa, karepe wis gak gelem bayar zakat nih. Maunya gak mau bayar zakat. Kenapa? Nabi udah meninggal. Tapi kata Sayyid Bakar, nggak bisa. Kalau kamu dulu zaman Nabi ada bayar zakat, sekarang Nabi nggak ada, syariatnya masih ada, berarti harus bayar zakat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar menyimpulkan harus diperangi nih. Maka sahabat makan, jangan ya Abu Bakar, kan mereka sudah berkata kalimah la ilaha illallah. Walaupun mereka nggak bayar zakat, tapi kan udah sholat, ya. Tapi kan udah sholat. Tapi setelah Sayyidina Umar mengatakan illa bihaqqil Islam, ya, zakat itu termasuk hakul Islam. Walaupun udah sholat, tapi kalau nggak zakat nggak sah.
Makanya rukun Islam itu saling berkaitan. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji bagi yang mampu. Seperti ban dalam kendaraan mobil Anda. Kalau satu bannya sudah nggak ada, maka mobil nggak jalan. Demikian kita sholat, puasa, ya haji, tapi nggak mau zakat, maka ibarat mobil nggak jalan. Artinya bisa diperangi. Maka yang saat itu para sahabat nggak mau, setelah diterangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka mereka semuanya mengatakan alhamdulillah, Allah telah mengucapkan hak melalui lisannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau seandainya yang nggak mau bayar zakat tidak diperangi, bisa-bisa mereka tidak lagi bayar zakat, atau tidak ada lagi orang yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hisabhum 'ala Allah, rawahu Bukhari wa Muslim. Baik. Sedikit kita bahas masalah zakat. Zakat itu jangan dimaknai mengurangi harta Anda. Memang secara kasat mata Anda berzakat, harta Anda kurang. Tapi hakikatnya itu bertambah. Ya. Hakikatnya apa? Bertambah. Karena dikatakan ma khalatatiz zakatu malan illa mahiqathu wa fi riwayah afsadathu. Tidak mencampur sebuah zakat atau zakat yang belum dikeluarkan dari harta seseorang, kecuali zakat yang belum keluar itu, zakat yang tidak dikeluarkan itu akan merusak kepada harta yang ada. Jadi harta kita itu pasti ada penyakitnya. Maksudnya apa? Anda bekerja itu sudah berhati-hati 100%. Tapi tetap enek sing luput, mungkin katutan haram atau akadnya yang enggak benar, atau cara transaksi dalam perkataannya yang keliru dan seterusnya, sengaja atau tidak sengaja pasti ada. Kalau Anda kawin suci, bersih daripada kotoran harta, maka keluarkan zakatnya. Kalau harta Anda sudah dikeluarkan zakatnya, maka insya Allah harta itu ibarat badan sudah nggak ada penyakitnya. Kalau badan sudah tidak ada penyakitnya, maka insya Allah dia akan bertumbuh dengan sehat. Makanan yang masuk tidak seberapa pun misalkan akan diterima kepada badan menjadi daging dan bermanfaat. Tapi kalau badan kita ada kanker, ya, kalau sekarang yang paling ngetren itu penyakit gula misalkan, merusak daripada banyak saraf, makan kayak apapun nggak bisa. Ya, makan kayak apapun nggak bisa. Oleh karena daripada hal itu, zakat memang secara kasat mata berkurang. Seperti orang kena penyakit kanker, diambil dagingnya, dikurangi daging tumbuh daripada daging kanker, kasat mata berkurang, tapi hakikatnya badan bertambah sehat. Demikian harta kita yang diambil zakatnya, kasat mata berkurang, tapi hakikatnya harta kita bertambah sehat dan berkah. Duit niki kalau dalam bahasa ibarat ular itu ada upasnya. Ibarat ular itu mungkin ada penyakitnya, racunnya. Kalau racun tidak diselesaikan, nanti justru hancur. Makanya Nabi mengatakan tidak mencampur zakat kepada harta, kecuali zakat itu akan merusak kepada harta. Sudah banyak ditemukan orang yang mungkin baru menganjak sukses tapi nggak pernah keluar zakat, tidak lama hancur hartanya. Nabi mengatakan pasti hancur. Iya, kalau Nabi ngomong pasti terjadi. Tidak mencampur zakat kepada sebuah harta, kecuali zakat itu akan memporak-porak-pandakan daripada harta tersebut. Maka di sini para ulama mengatakan
hancur itu ada dua. Ada secara kasat mata, dibuat kebakaran, bangkrut, ketipu, ya, punya masalah, akhirnya bisnisnya jadi kacau dan seterusnya. Sesuatu yang tidak terduga, datang corona misalkan, berhenti, nggak jalan, seterusnya, ya, dan sebagainya. Mungkin hancur secara kasat mata, ada juga hancur secara batiniah. Apa itu? Allah tidak izinkan hartanya berandil di dalam kebaikan. Tapi justru ketika ada sesuatu yang sifatnya maksiat, 40 juta dia ringan keluarganya, 50 juta demikian. Berarti kan harta itu kadang-kadang kalau kita ambil, kita dapati dengan cara maaf, karena kerja terus, lupa sholat Jumat, nggak batik nutup aurat, keluarganya tidak terprediksi, tidak tertata, anak istrinya demikian kalang kabut. Cara dapat duitnya dengan cara seperti itu ngefek banyak kepada syariat yang ditentang, nanti keluarnya juga seperti itu. Buat kebaikan berat, ya, buat kebaikan apa? Berat. Tapi kalau menjadi donatur daripada mengajak ke neraka Allah, ringan bahkan bangga. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit ngomong nih duit. Pulau sampai niki tidak lahir di dunia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu tidak menjadi sukses kalau tidak ada makanan atau energi. Akan tetapi kalau energi yang kita makan yang dengan tujuannya mendukung kepada ibadah kok jadi haram, maka ibadah tidak diterima. Ya, wa ta'atun minal harami ya'kulu mislu bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Ketaatan kalau muncul daripada energi yang haram seperti membangun di atas ombak. Orang membangun di atas ombak selamanya tidak akan berhasil. Ibadah yang Anda makan adalah haram, selamanya tidak akan berhasil. Bagaimana ketika Nabi kita Muhammad SAW melihat cucunya Sayyidina Husain makan harta sedekah, langsung kih, tumpahkan. Nabi benar-benar gak mau. Kenapa? Karena harta haramnya nanti afsadat, merusak tabiiyah, naluri yang baik, yang suci, yang bersih daripada seorang anak. Al-ghulam yulad alal fitrah, karena anak itu lahir dalam kondisi bersih, nalurinya diajak ibadah, mau nurut dan seterusnya. Tinggal orang tuanya dah. Berarti dari sini energi ini harus benar-benar kita selektif. Sehingga kalau dia daripada halal, man akalal halal atau ajawarihu, yang makan makanan yang halal, anggota tubuhnya akan mudah diajak untuk mentaati Allah. Sya'a am aba, mau tidak mau. Wa man akalal haram, tapi kalau dia makan daripada makanan yang haram, asad jawarihu, anggota tubuhnya akan mengajak maksiat, mau tidak mau. Oleh karena daripada hal itu benar-benar harus kita selektif. Jangan sampai yang masuk kepada kita asal masuk saja. Wa'lam annama 'indallah la tunalu bil ma'siyah. Ingat, rezeki yang berkah yang ada dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa Anda ambil dengan cara Anda durhaka kepada Allah, dengan cara maksiat kepada Allah. Cari rezeki, korbannya salatnya hilang. Cari rezeki, Jumatannya tidak terpakai. Man taraka salasa Jumat, yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, taba Allah ala qalbi, Allah akan menutup hatinya, waliyadzubillah min dzalik. Kalau tidak segera tobat, waliyadzubillah min dzalik, maka Masya Allah justru bawa malapetaka. Oleh karena daripada itu benar-benar kita selektif, sehingga sampai ketika setan, iblis dapat laporan daripada anak buahnya, nih kami temukan ada anak muda yang gak wajar seperti umumnya. Kenapa? Dia gak main-main, dia terus ibadah kepada Allah.
Maka kata iblis, coba kamu perhatikan dari mana dia makan, dari mana dia dapat rezeki. Diselektif, dicek, ternyata rezekinya dari haram. Langsung laporan sama majikan, dauh, kalau makanannya dari haram, biarkan, tinggalkan, tidak perlu kamu ganggu, ya, nggak perlu kamu goda. Faqad kafakum nafsuh, sudah cukup dirinya yang repot. Ya, kenapa? At'ab jasadahu, dia akan mencapekkan badannya untuk ibadah kepada Allah, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar diselektif ini ya. Jangan sampai asal masuk aja. Kemudian kalau Anda ditakdirkan jadi orang yang berduit, yang harus berzakat, jangan enggan berzakat, jangan eman. Nabi menggambarkan harus apa? Thayyibatan biha nafsuk. Kalau zakat itu harus dengan kerelaan hati. Jangan terpaksa. Harus rela bener. Wah, ini agama, ini pajak, ini agama ini. Ada yang tanya, saya sudah bayar pajak negara, berarti sudah cukup ya, nggak perlu zakat lagi. Pajak sama zakat beda. Kalau zakat itu untuk asnaf samaniyah, 8 golongan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, fakir, miskin, mu'allafah qulubuhum, sabilillah, ibnu sabil, seterusnya itu. Tapi kalau pajak kemana kembalinya? Ke negara kan? Negara untuk apa? Macam-macam, untuk pembangunan dan sebagainya. Berarti beda dengan pajak. Berarti gimana? Bayar pajak dan juga zakat? Iya. Mungkin Anda sebagai warga negara yang patuh, Anda bayar pajak. Demikian Islam. Sudah, jangan khawatir. Anda zakat, ini kewajiban daripada Allah. Anda diinginkan oleh Allah supaya hartanya bersih, supaya harta Anda bisa berkembang, supaya harta Anda menjadi maslahah, supaya harta Anda menuntun Anda kepada akhirat, supaya harta Anda membawa Anda kepada derajat yang tinggi. Ya, menyusul Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, menyusul Sayyidina Utsman ibn Affan, menyusul Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang hartanya semuanya untuk kebaikan. Oleh karena daripada itu, ya, jangan merasa terpaksa dengan mengeluarkan zakat. Harus thayyibatan biha nafsu. Benar-benar diteliti, jangan sampai. Dan kalau udah keluarkan zakat, jangan nunut ngetren, jangan nunut terkenal. Bagaimana maksudnya? Ada sebagian orang keluarkan zakat dikemas, dikesan seperti mayoran, seperti hadiah, seperti sedekah. Ini beda. Ya, seperti tunjangan atau seperti mungkin bentuk apresiasi kepada pembantu Anda, kepada orang yang berjasa kepada Anda, kepada orang yang mungkin Anda butuhkan. Jangan. Banyak sebagian orang mungkin zakatnya dikemas seperti itu. Kalau zakat, katakan itu zakat dan lepaskan kamu dari kepentingan. Ustadz, saya mau tanya, kalau seandainya yang saya kasih zakat pembantu saya, kebetulan dia miskin dan dia sregep di rumah, kalau dari hati kamu muncul kasih zakat supaya dia betah di dalam rumah kamu untuk jadi pembantu kamu, maka nggak boleh. Lepaskan. Loh, dia kan miskin Ustaz. Walaupun dia miskin, kenapa? Kamu ada udang di balik batu. Lepaskan. Zakat itu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, apalagi sebagian toko-toko kita ini parah. Zakatnya dibuat THR. Sing belanja sregep diwai gula, padahal itu zakat. Nggak boleh itu. Ya, zakat ya zakat. Jangan dinunut-nunutkan yang lain. Lepaskan diri Anda, itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mau sedekah, silakan sedekah. Kalau sedekah sudah sangat jelas. Baik, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas zakat ini adalah kewajiban kita, ya, daripada Islam. Baik. Kemudian masuk hadis yang ke-9. Al-hadis tasi'. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bih fa'tu min mastata'tum fa innama ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang nomor 9 riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, ma nahaitukum anhu fastanibuh, apa yang aku cegah daripada kalian maka hindari, wa ma amartukum bih, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian fa'tu minhu, kerjakan, mastata'tum, semampu kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya kerusakan orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, terlalu banyak pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mendebatnya mereka kepada para nabinya. Orang Bani Israel itu diajak perang, sami'na wa asaina, tarungokne tapi gah perang dhewe. Ya, tapi kalau umat Muhammad sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik. Nah, sekarang kita bahas hadis ke-9 riwayat daripada Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman ibn Sakhar. Beliau datang ke kota Madinah di tahun ke-7. Saat itu Rasulullah SAW berada di tanah Khaybar. Fasar ilah waslama ala yadah. Waktu Nabi ada di tanah Khaybar, berjalanlah Abu Hurairah kepada Nabi, masuk Islam di atas Nabi, atas tangan Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau beliau masuk Islam di tahun yang ke-7, berarti di waktu yang sangat akhir beliau. Kalau misalkan Nabi di Madinah itu 10 tahun, berarti Abu Hurairah kurang lebih menemui Nabi cuma 4 tahun berarti. Tapi kenapa beliau dikatakan perawi hadis yang paling banyak? Kalau kita udah baca hadis, seringnya warawa Abu Hurairah. Kenapa? Walau masuk Islamnya akhir, budal keri tapi tenanan. Aja budal dhisik tapi ra tenanan ya. Ketoke ngaji kan dhisik teko ngarep dhewe tapi ra nyambung ya. Budal keri tapi tenanan. Ya. Kenapa? Sampai beliau disebut ashabus sufah, pemimpin daripada para sahabat yang hidupnya cuman di emperan masjid. Berarti kalau ngaji absen nomor mboten iki? Emperan masjid Pak, wis ora kober mulai. Budal kari tapi top Abu Hurairah. Wala zamahu mulazamatan tamah raghbah fil ilm. Dan beliau walaupun masuk Islam di akhir-akhir, namun beliau terus mulazamah dengan Nabi, dengan mulazamah yang sempurna, raghbah fil ilm. Iki lho. Golek ilmu itu senajan budal kari, kuncine raghbah. Apa raghbah? Ngaji dengan semangat itu cepet itu oke. Saman maca Quran atau apalan karo gila-gili karo rasa-rasa niku ora mlebu-mlebu. Tapi lek sampean nasyat gitu semangat itu. Jadi ngaji ngrungokne tenanan ta. Dudu kita ngene tapi melongo ngono kayak lamun senes. Jadi benar-benar didengarkan. Ya. Nah, ini cepat dapat ini. Ini Abu Hurairah. Masya Allah. Falidha kana aktsaru sahabah riwayah bi ismail ulama. Maka daripada itu, dengan sepakat ulama, Abu Hurairah adalah paling banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu meriwayatkan 5.374 hadis.
5.374. Ya Allah. Apa kata beliau? Innam hadastu binisfis ahadis. Pernah Abu Hurairah, sesungguhnya ilmu Nabi itu banyak sekali, tapi ora kabeh tak sampai nih. Lek kabeh tak duduh nih, iso ditugel iki kepalaku. Ada beberapa ilmu itu nggak bisa dibahas secara umum, seperti ilmu-ilmu yang gaib gitu. Seperti kejadian ketika di zaman Sayyidina Umar, ada orang bangun masjid di daerah orang-orang yang kebanyakannya beragama Kristen, tapi setelah bangun tembok rubuh, bangun tembok rubuh. Datang ke Sayyidina Umar, ya Umar, fudikhna, kami merasa hina dan rendah. Loh, kenapa kamu hina dan rendah? Kamu Islam. Bagaimana enggak? Kami hidup di mayoritas kaum Nasrani. Kami mau bangun masjid, temboknya selalu rubuh. Sayyidina Umar cuma menempah. Lah ngene iki raru aku. Iki sing paling paham rada aneh-aneh niki Sayyidina Ali. Sing rada paham Ali. Ya sudah ya Umar, panggil Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Umar, Ali diceluk dipanggil, bukan Sayyidina Ali dipanggil. Kita yang datang ke Sayyidina Ali. Sambane ngaut kabeh diceluk. Ya, ngaji teko sowan kalau dalam bahasa kita. Akhirnya datang ke Sayyidina Ali. Ditanya, gimana nih ya Ali? Langsung, oh ya, spontan Sayyidina Ali. Oh ya, apa maksud Anda ya Ali? Kamu di bawah tembok yang kamu bangun, kamu gali. Di situ ada makom, ada kuburan seorang nabinya Allah, namanya Nabiullah Daniel alaihissalam. Kamu gali, kemudian makomnya kamu pindah. Setelah kamu pindah, baru boleh kamu bangun di atas daripada tanah yang di bawahnya tidak ada lagi makomnya nabinya Allah. Sayyidina Umar krungu Ali langsung jawab gedek-gedek. Padahal Sayyidina Umar paling alimnya sahabat. Ya, gedek-gedek. Kok iso Ali? Ilmumu konti kuwi. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Umar, waqad 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fabab minal ilmi. Nabi kan sudah ngajarin saya ya Umar. Aku diwurui 1000 ilmu teko Kanjeng Nabi. Ma'kul libab alfubab. 1000 bab tadi, setiap satu babnya juga ada 1000 bab lagi. Nah ini termasuk ini. Masya Allah, aku manut lagi ini. Ya, karena memang ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Sering Pak, Sayyidina Umar itu dapat masukan dari Sayyidina Ali. Termasuk yang pertama kali mengadakan sholat tarawih berjamaah siapa? Adalah Sayyidina Umar ibn Khattab, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, termasuk bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Ya, itu atas usul Sayyidina Ali. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu datang ke Hajar Aswad, mengatakan, ya Hajar Aswad, ente ki watu la tadur wa la tanfa. Ora iso wae manfaat, ya ora iso wae madharat. Lek umpama aku ora roh Kanjeng Nabi demok awakmu rata demok. Niku ucapan Sayyidina Umar, ditegur sama Sayyidina Ali. Ya Umar, jangan seperti itu. Innaha yadur wa yanfa. Hajar Aswad itu bisa kasih manfaat atau sebaliknya. Loh, bagaimana ya Ali? Disampaikan hadis-hadis daripada Sayyidina Ali. Sing demok nanti akan menjadi saksi ini dan seterusnya. Jadi sering sekali Sayyidina Ali luar biasa. Ilmu itu banyak. Makanya Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, saya ilmu yang saya dapat dari Nabi tidak saya sampaikan semuanya. Maka daripada itu memang ada beberapa ilmu yang nggak bisa dibahas dengan khalayak ramai. Ilmu-ilmu khusus, terutama ilmu-ilmu apa mungkin ya, ilmu-ilmu yang khusus, ahli kasyaf dan sebagainya. Taib. Wa kana
yaqul innama waruya anhu annahu kuntu aksiru min mujalasati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa resepnya? Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam di akhir, tapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka beliau bercerita gini, kuntu uksir min mujalasati Rasulillah. Aku memang saya buat tak maksimal untuk ikut hadir majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu haddatsana yauman. Suatu ketika Kanjeng Nabi kasih hadis kepada saya. Faqal, apa kata Nabi? Man, siapa orangnya? Yabsutu saubah. Dia membentangkan bajunya. Hatta afragha min hadisi, sampai aku selesai mengucapkan hadis-hadisku. Summa yakbiduhu, kemudian bajunya dirangkep, dikumpulkan. Fa innahu laisa yansa sami'ahu minni abada. Maka setelah itu apapun yang dia dengar hadis daripada aku Kanjeng Nabi, tidak akan dia lupa selamanya. Jadi sama Nabi suruh buka baju. Ya, mungkin misalkan serban dibuka. Ya, seperti ini. Kemudian Nabi baca hadis. Saya itu dikumpulkan. Ya, bajunya kumpul di sini. Maka setelah itu Sayyidina Abu Hurairah hadis yang didengar tidak pernah lupa. Fabasattu saubi au qala ridai. Maka dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah langsung membuka bajunya. Wa fi riwayah membuka sorbannya. Jadi sorbannya dibuka. Kan seperti ini ya. Nabi ngomong hadis sampai selesai kemudian dikumpulkan. Maka setelah itu beliau enggak lupa dalam hadisnya. Sama sekali tidak pernah lupa sama sekali. Masya Allah. Fa wallahi mana situ saya sami'tuhu minhu. Demi Allah, aku tidak pernah lupa dengan hadis yang aku dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang gini ngecek daya hafal Abu Hurairah setelah mematuhi daripada perintah Nabi. Sama nek cara mikir, apa maksudnya kok buka sorban? Nabi ngomong terus dilumpuhne kok ora lali. Apa hubungannya? Ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti perhatikan, banyak perintah Nabi atau agama itu tidak harus rasional. Tidak harus logika, tapi pakai unsur apa? Ta'abudi, percaya dan iman. Kalau segala sesuatu Anda harus mengukurnya pakai logika, Sayyidina Ali yang pakar ilmu belum mengatakan kalau agama harus logika. Nabi ketika bercerita masalah muzah, ngusap sepatu kulit, yang diajarkan sama Nabi ngusapnya dari atas. Padahal logikanya yang kotor itu bawah. Karena yang dibuat jalan itu apa? Yang bawah. Kok Nabi dari atas? Tapi kalau Nabi ngajarkan, sudah, saya nggak banyak ngomong. Makanya para sahabat, kalau udah Nabi ngomong, sudah, nggak banyak komentar. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kasihan melihat Anda, kondisi macul, perutnya lapar. Sudah sementara saya tak pulang, tak cek, kalau ada makanan nanti Anda saya undang, langsung lari pulang. Tanya istrinya, istriku kasihan Nabi Muhammad, dia lapar, udah gitu dalam kondisi macul. Waktu perang Khandaq itu, akhirnya iya dikumpulkan, dimasak sebagainya. Mas bilangan, ini cukup untuk orang 10, jangan lebih ya. Silakan undang Nabi, boleh bawa orang lebih, jangan lebih daripada 10. Maka dihadir Nabi. Datang, ya Rasulullah, alhamdulillah di rumah ada makanan. Ayo datang ke rumah, silakan Anda ajak sahabat, tapi dipilih cuma 10 orang aja. Ternyata Nabi berdiri, hei sahabat, ayo semuanya seadanya ikut, kita diundang makan. Waduh ini. Padahal sampai masak di wong 10. Iki sak majelis ana wong 300, wong 500 dijak kabeh. Langsung belayu mulih niki sing di omah. Keringete sak jagung-jagung cara bahasa saniki. Matur, "Kenapa ada apa suamiku?" "Ya apa? Nabi saya suruh bawa 10 orang, kabeh dijak." Istrinya justru malah tabah.
suamiku yang ngundang tadi Anda apa Nabi? Nabi, saya sudah bilang sama Nabi, harusnya bawa 10 orang aja, tapi semua diajak. Ya sudah, kalau yang ajak Nabi, yakin cukup semuanya sudah. Nasi yang harusnya untuk 10 orang, akhirnya apa? Dipegang sama Nabi, sengentongin aja Nabi. Ya, dendeng Nabi, sampai 300 lebih cukup semuanya. Karena Nabi Muhammad SAW. Demikian Abu Hurairah, kalau buka itu buka. Ya, Nabi nyampaikan hadis, kalau nutup, ya ditutup. Benar-benar setelah itu apa? Beliau tidak pernah lupa sama sekali. Sampai ada orang ngecek. Gimana ngeceknya? Abu Hurairah dipanggil. Ditanya satu masalah hadis. Tanpa sepengetahuan dan tanpa diberi pemberitahuan, apa? Ucapan Abu Hurairah dicatat, harokatnya, hurufnya persis. Maka setelah jarak 1 tahun berikutnya dipanggil lagi, ditanya dengan hadis yang sama 1 tahun yang kemarin, tanpa sepengetahuan juga dicek. Sampai hafal hadis diomongin arep ujian, kira-kira persiapan kok ndak? Persiapan ya. Kira ini persiapan ini dicatat, kemudian dicek juga nggak ada persiapan. Ternyata saya ngecek ya, 1 harokat pun nggak ada yang berubah. 1 huruf pun tidak ada yang menambah. 1 huruf pun juga tidak ada yang dikurangi. Ya, kekuatan daya hafal daripada Sayyidina Abu Hurairah. Kalau kita sekarang hafal surat ini, besok sudah hilang. Ya benda. Padahal sholat yo digawe kadang-kadang. Kok merucut kayak memori desainnya ayat kalau hadis sih wangel. Tapi desain ini memori duit iki. Duitku digokang kae 250, digokang kae 175 detail. Kronologinya bagaimana, sebabnya apa, kok bisa diutang 175. Oh pas dolan rono entek bensin, ngejak tuku bakso, mari ono dadane ban sebagainya, detail. Tapi hadis hilang-hilang. Masya Allah. Ini Sayyidina Abu Hurairah. Masya Allah, berarti bisa kita ambil kesimpulan. Senajan belajar keri, belajar itu kalau rohbah dengan semangat dapatnya banyak. Ya, dapatnya apa? Banyak. Tapi kalau loyo-loyoan, ya us mending timbangane rabudan. Ngoten nggih? Paham ndak? Bukan loyo yang tercela itu buruk timbangan loyo lu ora teko pisan ojo. Ora teko tenan. Iya dapat tapi sedikit. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu alim. Ditanya, kok bisa Anda alim? Dikatakan majelis beliau, zaman dulu tuh nggak ada tab, nggak ada kitab, ilmu itu di sini semuanya. Zaman sahabat apal hadis 1000 misalnya, ya 1000 tenanan. Sak waweh ditekok yo metu. Lah ustaz saiki nggawa laptop, listrike mati. Sampune ndak ustaz dikira, wah iki semapan ini. Ada udur. Ustaz kelas laptopan aja. Kalau dulu bener-bener. Ya, kalau dulu bener-bener enggak ada kitab zaman itu. Hadis belum ditulis. Hadis itu ditulis baru zaman setelahnya sahabat. Zaman awal-awal ditulis hadis, Al-Imam Hasan Basri ingkar, wah aja ditulis. Lah aku lek dhisik belajar ora nulis, ngrungokne guruku lek menyampaikan dengan luar kepala, murid yang ngrungokne ya dihafalne di luar kepala. Jadi gurune menyampaikan dalam kondisi menghafal, muridnya dirungokne tenanan ya dihafal. Top. Saiki gurune rapal, muridnya apa meneh nggih. Paham di situ. Dulu seperti itu. Makanya siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas sekali buka majlis bar subuh tembus duhur, leren tembus ngasar. Apa wae enek dasare, mau bicara fikih, bicara ilmu nasab, bicara ilmu tafsir, bicara ilmu ini semuanya, ayatnya ini, hadisnya ini, tafsirnya ini, asbab nuzulnya ini, hukum yang muncul ini, kesimpulannya ini.
nek kene kabeh, Pak. Paham di sini. Lagi nek mburi kabeh awake dhewe. Masya Allah, ini mereka zaman yang masih bersih, zaman yang gak ada maksiat, zaman yang luar biasa. Al-Imam Ghazali pernah jalan bawa kitab beberapa koper. Di tengah jalan dirampok. Rampoknya diomongi, lek golek dhuwit kuwi dudu dhuwit kitab mbok apa? Ya, mbok apa kitab? Wis duwite jikun kitabe kok rene. Mari ngono dengan kejadian itu kitab langsung dihafal kabeh. Ada beberapa koper kitab dihafal kabeh. Saya dihafal langsung ngomong alhamdulillah wis hafal saiki. Umpama kitab dirampok silahkan wis nek kene kabeh. Iso ae. Halo. Iso ae. Ini mereka cerdas-cerdas. Al-Imam Syafi'i lek maca kitab buka tangan sitae nutup. Kenapa? Lek gak ditutup kelirik mlebu kene. Niki awake dhewe ora ngelirik tok, mentel gak mlebu-mlebu. Sampai ngulang sampai kene kering nih kadang-kadang. Masya Allah, tingkat dedelnya kita ini ngono. Tapi wa min alamati sa'ah, termasuk tanda kiamat, orang akhir mencela mengkoreksi orang dulu. Paham di sini? Orang bodoh mencela orang alim. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak berdebat. Debat itu maksudnya diskusi ya. Diskusi itu tidak harus dia yang menang. Saya tidak berdebat kecuali saya menang. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa demikian? Karena resepnya Imam Syafi'i itu sebelum berdebat minta kepada Allah, ya Rabb, kami untuk mencari kebenaran melalui hukum-hukum-Mu ya Allah. Maka semoga kemenangan atau kebenaran melalui lesan lawan saya ya Allah. Iso ndak ada gini. Halo, sama cara berdebat piye? Wah, wonge tak gawe isin misalnya. Bungkam misalnya. Sayyidina Imam Syafi'i tidak, ya Rabb, saya akan mendiskusikan ilmu. Semoga al-haq melalui lesan saudara saya, bukan lewat saya ya Rabb. Jadi lebih dulu nafsunya ditundukkan. Ketika nafsu sudah tunduk, Anda tidak lagi berpegangan kepada nafsu Anda, kecerdasan Anda, hafalan Anda, maka justru Allah akan kasih kekuatan kepada Anda. Allah akan kasih maunah pertolongan kepada Anda. Sehingga setiap berdebat Imam Syafi'i selalu menang. Nafsunya ditunduk nih lah. Kalau kita wes tak siap nih, aku tak gawe isin mbah ya ini misalnya. Jangan. Maka kata beliau, saya tidak berdebat pasti menang, kecuali debat karo wong goblok baru saya kalah. Paham niki? Paham betul nggih? Lek debat niku Imam Syafi'i itu debat milih-milih. Ya, kamu pakai dasar apa? Dasar ini. Ayo siap berangkat. Kan nggak pakai dasar nggak mau. Namanya debat kusir. Kita debat pakai ayat, pakai hadis, pakai dasar ini sebagainya. Iki situ apa dasarnya? Pokoknya kleru kon. Apa ini? Jadi kalau ada orang bodoh sudah waritanil jahilin. Kalau dia nggak mau cari kebenaran sudah, jangan diladeni, ngenteni waktu. Ya, dah yang hasil dari sini. Walaupun belajar akhir, ya Sayyidina Abu Hurairah ilmunya banyak. Demikian Sayyidina Abdullah bin Abbas jadi orang yang alim. Maka ditanya, kenapa kok bisa Anda jadi orang alim? Apa aja beliau? Bilisanin saul, wa qalbin akul, wa yadin badul. Ada 3 konsep. Kalau Anda pengen cepat jadi orang alim, kalau nggak ngerti tanya. Jangan malu. Inna hadaddin la yasluh lil mustahyi. Agama ini tidak akan jadi lengkap sempurna dimiliki oleh orang kalau dia malu untuk bertanya sesuatu yang dia nggak ngerti. Kalau di sini bilisanin saul, banyak tanya. Wa qalbin akul, kalau ada materi yang Anda dapat dicerna di sini. Ya, dicerna tadi gimana tadi ya? Prakteknya gimana ya? Ini ya, ini. Kemudian apa? Wa yadin badul, tangannya ahli sedekah. Paham di sini? Maka kalau Anda punya putra belajar ilmu, suruh amalkan ini. Jadi jangan seperti terpaksa ngaji setelah itu mau tidur dia ngenangan. Oh tadi bahasnya ini ya, ini. Ya,
Kemudian jangan malu bertanya. Kemudian apa? Ahli sedekah. Cepat jadi orang alim. Paham ya? Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini bermanfaat. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.